Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita udah berada di hari ke-6 ya. Daripada bulan apa? Agustus. Hari ke-6 bulan Rabiul Awal. Ya, karena masuknya kemarin itu malam Senin. Hari Senin itu tanggal 1. Ya, sekarang berarti udah tanggal berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari yang ke-6 bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal? Bulan yang jadi mulia karena ada yang mulia. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang paling agung alal itlaq. Nabi kita yang paling mulia, yang rahmatnya datang untuk seluruh alam. Ya, makanya kita disuruh banyakin baca sholawat. Sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, banyakin sholawat. Ya, selain banyak sholawat, ikutin sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kita masuk Rabiul Awal, Pak, ini momen, ya, kesempatan untuk apa? Meraih mahabbah kepada Rasulullah dan meraih cinta dari Rasulullah kepada kita. Makanya kalau bulan Maulid datang tuh ya kita bukan niatin alhamdulillah bulan Maulid, kayaknya kita ini jadi jarang masak. Ini kita soalnya Maulid, sini Maulid, sarapan Maulid, makan siang Maulid, termalu Maulid lagi, aman jadinya rezeki kita. Nggak begitu aja. Ya, kalau datang Maulid, bagaimana kita bisa menambah rasa mahabbah kita? Bagaimana kita bisa menambah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Itu kalau kita cinta sama Nabi, kerjain yang dikerjain Nabi. Apa yang belum? Umpama target kita nih bulan Maulid ini nih. Saya kalau mau tidur, saya usahakan wudhu dulu. Ada nggak orang yang mau tidur wudhu dulu di sini? Semuanya insya Allah ya. Paksain tuh. Jadi kalau kita mau ikut Nabi, paling kagak sunnahnya ikutin. Apa yang belum saya kerjain? Kalau mau tidur, saya mau istiqomah berwudu. Ya. Jadi setiap malam kita mau tidur tuh kita nggak lepas. Oh ya, saya udah niat, saya nggak mau kelewatan daripada wudu mau tidur. Nah, ini kerjain. Jadi setiap tahun ada peningkatan. Jangan yang pikiran kita Maulid di mana ya? Besok di Masjid Anwar kayaknya enak tuh. Buahannya banyak, makannya nasi kebuli, belum lagi ntar ada parselnya. Bukan itu. Kalau itu mah dari dulu makanan mah kagak habis-habis. Tapi bagaimana menumbuhkan rasa mahabbah dan ngikutin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau tidur, usahain apa ya? Berwudu. Oh, saya kemarin kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang wudu, kadang-kadang kagak. Tahun ini saya niat saya mau istiqomah. Sebelum tidur saya wudu. Ya, satu aja jalanin tuh. Ya mungkin yang lain sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah udah dikerjain. Nah, kalau mau tidur wudu, sebab kenapa? Orang yang wudu itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita kadang-kadang takut apa ya? Takut diganggu. Ya, takut diganggu mungkin ada binatang buas. Takut diganggu, takut digigit sama kalajengking kalau tidur, takut digigit ini, takut digigit, takut ada sihir. Ya, maka bentengi diri kita dengan wudu. Karena kalau kita lagi terjaga begini Pak, kita bisa berzikir, kita bisa meminta kepada Allah. Tapi waktu kita tidur, bagaimana keadaan kita tidur? Makanya waktu kita tidur tuh bangunnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana. Waktu kita bangun tidur itu dihidupin sama Allah,
setelah kita dimatiin sama Allah. Jadi orang tidur itu kalau mayit, seperti mayit. Ada nggak yang bisa dikerjain orang yang udah mati? Ya, jawab orang assalamualaikum, jawab kan orang mati. Kita lagi tidur, orang assalamualaikum, kira-kira kita tahu apa enggak? Sama nggak sama mati? Waktu kita tidur, kita nggak bisa jaga diri kita. Makanya kita serahkan penjagaan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum tidur wudu, jadi tidurnya dia ada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaga deh. Satu aja. Saya pulang dari An-Nur ini, saya niatin ntar malam kalau saya mau tidur, saya wudu dulu. Gimana dong Ustaz? Saya kan punya bini. Saya punya apa? Saya punya bini. Ntar saya udah niat wudu mau tidur dicolek. Batal lagi dong. Ya, begitu. Para ulama menjelaskan Pak, ya, katanya kalau orang niat wudu itu untuk dia tidur, itu kadaluarsanya wudu itu setelah dia bangun. Paham ya? Jadi kalau niat wudu itu untuk tidur, para ulama menjelaskan katanya habisnya masa aktifnya tuh kadaluarsanya waktu kita bangun. Sebab kalau kita mau ikutin batal-batalan, orang lagi punya wudu tidur, batal apa enggak? Batal apa enggak? Batal. Ya, lagi punya wudu tidur, batal apa enggak? Batal. Ya, lagi mana dong? Kalau kita wudu untuk tidur, kan kita tidur berarti batal. Berarti waktu saya mulai tidur, udah batal apa belum? Udah batal. Tapi di dalam masalah ini kata para ulama, ya katanya kadaluarsanya itu wudu kita itu setelah kita bangun. Jadi walaupun kita tidurnya merem, ngoter, terus sampai ngorok, ya tidur nggak tuh? Lagi mimpi, habis udah tidur banget tuh, itu wudu tetap menjaga kita. Sampai kapan? Sampai kita terbangun. Waktu bangun tuh, masa aktif wudu kita itu habis. Ya, kadaluarsanya waktu kapan? Waktu kita bangun. Jadi tetap kita di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak apa-apa dicolek sama bini, ya, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Terusin aja, ya. Kalau mau saya mau wudu lagi dah, biar afdal ya silakan, ya. Tapi kalau enggak, itu cukup. Niat wudunya untuk apa ya? Untuk tidur. Itu menjadi haris, menjadi penjaga saat kita tidur. Walaupun kita tidur, itu membatalkan wudu, hukum fikihnya. Tapi di dalam masalah ini, masalah wudu untuk tidur, kata para ulama, katanya tidak membatalkan, tidak apa-apa. Bukan berarti itu orang kalau lagi tidur dia secara hukum fikih dia nggak batal, tapi secara penjagaannya Allah, secara hakikatnya dia ada di dalam wudu. Makanya jangan ditinggalin dah, ya. Yang udah istiqomah terusin, cari sunnah yang lain yang belum sempat saya kerjain. Tapi kalau yang belum kerjain ini, paling kagak ini kerjain dulu. Satu-satu kita punya target. Jadi setiap maulid itu ada sunnah Nabi yang kita tambah di dalam diri kita. Begitu, karena kan kita ngaku cinta sama Nabi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kenapa? Sebab orang yang cinta itu pasti taat sama orang yang kita cintai. Begitu Bang? Pernah jadi pengantin baru Bang? Pernah? Pernah ya? Dulu waktu pengantin baru kita lagi cinta-cintanya nih sama bini kita nih. Jalan ke pasar, ya, jalan pasar, baru nengok aja kita udah suruh ambil. Dia baru nengok itu ambil. Bukan hanya satu, bungkus semuanya. Itu kalau orang cinta begitu.
Wah, kita ngaku cinta sama Nabi, apaan yang kita kerjain? Apaan yang kita lakukan buat Nabi Muhammad SAW? Paling kagak banyakin kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena sholawat kita itu disampaikan, Pak, kepada Rasulullah. Bahkan termasuk faedah yang lembut, katanya orang waktu bersolawat kepada Nabi itu adalah bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bagaimana kok bisa berbakti? Waktu kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu salawat kita dibawa sama malaikat. Dibawa sama malaikat, disampaikan kepada Rasulullah SAW, Fulan bin Fulan telah bersalawat kepada engkau. Jadi yang disebut bukan nama kita doang, disebut nama bapak kita, Fulan bin Fulan. Jadi nama bapak kita itu diperkenalkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan itu, insya Allah Rasulullah kenal dekat sama kita, kenal dekat sama orang tua kita. Jadi kalau mau beri syafaat gampang apa enggak? Sebab kenal. Kalau nggak kenal gimana? Kan gitu. Kita menolong orang biasanya kan lebih dahulu kan biasanya yang kenal ya. Nggak kenal lo siapa lo, orang mana lo, nama lo siapa, lo nggak kenal lo. Tapi kalau kita kenal dekat, berhubungan baik, maka itu lebih dekat kita untuk mendapatkan syafaat dan kedua orang tua kita, khususnya bapak kita tuh. Sebab kenapa? Sholawat itu disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW dengan menyebut ya Rasulullah, Fulan bin Fulan telah bersolawat kepada engkau. Itu keutamaan daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kalau bisa juga pegang tas beda sekali-kali selawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena biasanya kalau kita pegang tasbih, kita itu ke bawah sama yang kita pegang, Pak. Kalau di depan kita adanya remote, kira-kira dikir apa ngapain? Kalau kira-kira di depan kita ada pisang goreng, kira-kira ngapain? Makan. Kalau ada di depan kita HP, yang ada ngapain? Tapi kalau yang di hadapan kita, di tangan kita itu adalah tasbih, maka yang kita kerjakan sesuai yang dekat sama kita. Kali kagak dia zikir, kali kagak dia bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salawat kita disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang bisa memperkenalkan kita dekat kepada Rasulullah. Karena kata Rasulullah, Inna awlan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat sama aku, ya. Jadi kita nih Pak, kalau dekat sama seseorang yang mulia, kita jadi ikut mulia, ya. Coba kita ini dekat sama kiai, dekat sama kiai, itu duduknya sama kiai. Kalau disediain makanan juga beda sama yang belakang, benar banget. Di sini mah ada buahnya, tempatnya cakep, nasinya sepiring-sepiring, Budi Soros nampak berenam, gitu. Ya, lihat logikanya, kalau kita dekat duduk sama orang yang mulia, maka kita kena mulia. Begitu juga kalau kita dekatnya sama Nabi, duduknya bersama Nabi Muhammad SAW, tidak ada kecuali kemuliaan. Tidak ada berarti kita adanya ada di dalam surganya bernama Nabi bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama banyakin salawat. Ya, yang kedua ikutin ajarannya Nabi Muhammad SAW. Isi masjid-masjid, isi musola-musola, hadir di dalam salat berjamaah. Karena ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih cepat jalan ke masjid waktu hari Jumat itu sunnah Nabi.
Kita udah uncang-uncang kaki umpama udah kagak kerja, udah kagak ngajar, ya pagi-pagi nih bang, hari Jumat, wah pentingin hari Jumat. Saya mau datang ke masjid jam 9, ada nggak kira-kira? Jarang. Marbot juga belum datang kayaknya. Kalau jam segitu belum, saya mau datang ke masjid jam 10, masih ada yang 10. Tapi biasanya tuh yang datang tuh yang orang tua-tua ya. Biasanya udah tua-tua, yang udah pakai tongkat pada rajin tuh. Ya, paling gagak begitu. Kita hidupin sunnah Nabi Muhammad SAW di hari Jumat, datangnya mubakiron. Ya, lebih cepat. Kita duduk di masjid, kita niat i'tikaf. Enggak ngapa-ngapain, dapat pahala. Duduk aja karena udah niat i'tikaf, maka dia dihitung ibadah. Ya, jangan kita datang udah mau qomat. Ya, udah mau qomat. Banyak yang gitu. Ya. Ada orang di sini? Ya. Nggak ada, nggak ngaji ya. Nggak datang. Jadi jangan kita lambat-lambatin padahal kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya, duduk di masjid, i'tikaf, sholat sunnah, azan kita sholat qobliyatul Jumat, kemudian dengerin orang yang khotib. Nggak perlu melintir tasbih tuh. Orang lagi khotbah, Pak, tasbih masukin. Jangan orang lagi khotbah diwin. Enggak. Karena itu bikin lagok, bikin dihitung kita nggak dapat Jumat. Walaupun tuh megang tasbih. Jadi kayak begini nih, orang lagi majelis ilmu, orang lagi khutbah di atas mimbar, kita jangan ada kegiatan kecuali yang berkaitan dengan itu. Ya, karena saya lihat juga banyak ya orang hari Jumat, terutama anak-anak muda. Gimana tuh? Waktu imam khatib Jumat ada di atas mimbar, bukannya dengerin, tapi main HP. Banyak apa enggak? Terus mau gimana ngikutin sunnah Nabi? Main HP, Mobile Legend, saya lihat tuh, ya, banyak yang seperti itu. Terus Islam yang mana yang kita mau kerjain? Ajaran Nabi Muhammad yang mana yang mau kita kerjain? Kalau lagi perkara yang penting aja kita lalai. Makanya kalau orang udah naik ke atas mimbar, ke atas tempat khatib, kita jangan ada kegiatan yang lain kecuali kita insat itu dengerin. Ya, ansitu, ya wasma'u, dengerin dan perhatiin. Jangan ada kegiatan yang lain walaupun itu berzikir, walaupun itu melintir tasbih. Ya, nggak boleh dengerin. Ya, karena man masal khasot pakai lagu. Orang yang megang main-mainin karpet, main-mainin tangan, begini-begini, ya main-mainin biji-biji apa itu tasbih, itu termasuk daripada yang melalaikan. Udah duduk aja, ya. Cuman juga itu jangan terlalu khusyuk. Karena kalau terlalu khusyuk, dilihat, masya Allah ada yang netes. Ternyata yang netes bukan dari mana? Dari mana ya? Ngiler. Ya karena begitu, makanya kita dianjurkan juga tuh kalau kita belum berangkat sholat Jumat, sunnah dulu tidur walaupun setengah jam. Ya tidur jam 10, mama tidur nih, ntar bangun jam 11 atau jam 11. Jangan nggak tidur. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain di rumah, ya ibaratnya udah pensiun, udah nggak ada kegiatan yang lain, biar penting ini tidur dulu walaupun sebentar, karena itu membantu semangatnya kita waktu sholat Jumat. Karena kalau enggak, kita lagi capek dari pagi, capek nyiram tanaman, kasih makan burung, ya tahu-tahu udah jam 11, mandi, habis mandi dingin, masuk ke masjid, duduk di tiang, di atasnya ada kipas angin, enak apa enggak itu? Dengar khutbah Assalamualaikum, itu mata udah langsung bet aja. Karena kata teman saya katanya merem yang paling nikmat waktu khutbah, benar apa enggak? Rata-rata tidur semua nih kayaknya. Ya benar, ya benar ya. Saya juga pernah ngerasain
Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang belakang udah mulai nunduk aja begini. Artinya merem yang paling enak waktu dengerin kan. Terus dia udah tuh para khotbah kagak dengernya samar-samar, dibangunin udah komat, udah kan? Udah komat kaget. Ayo sholat. Nah ini apa? Sholat Jumat. Ini masjid alirannya apa nih? Kok nggak ada khotbahnya? Bukan nggak ada khotbahnya, ente molor. Entenya tidur. Ya, jadi persiapin hari Jumat. Ya, seperti apa? Kita mempersiapkan diri kita dengan pakaian kita yang rapi. Ya, pakai baju yang rapi, yang bersih, yang udah disetrika. Jangan yang udah 3 hari pakai. Pakai pakaian yang bersih, yang bagus. Kalau punya gamis, pakai gamis. Kalau punya baju yang putih, putih paling bagus. Ahabbul thiyabi ilallah al-bayad. Baju warnanya yang paling dicintai oleh Allah itu yang putih-putih. Kalau hari biasa mau warna-warni silahkan. Tapi kalau hari Jumat usahain. Paham ya? Usahain. Saya nggak punya. Saya biasanya beli baju koko mau lebaran doang. Ya kalau mau lebaran beli baju koko yang putih. Tapi kalau kita punya rezeki, saya mau ke toko baju koko yang putih. Saya beli sekarang. Kenapa? Saya mau hidupin sunnah Nabi di hari Jumat. Ada nggak pahalanya? Duitnya jadi berkah. Jalannya dari rumah ke toko baju karena mau ngidupin sunnah dapat pahala. Waktu kita bayar harganya berapa? 50.000, 100.000 boleh enggak? Dikasih enggak? Itu semuanya ada pahala. Sebelum kita pakai hari Jumat, ikhtiar kita semuanya jadi pahala. Karena kita ada perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kalau kita mau dapat pahala sebenarnya gampang banget begini nih. Gampang banget ya hari Jumat pakai baju yang bagus. Umpama nggak ada yang putih, yang rapi. Ya, ada warnanya biru, pakai biru nggak apa-apa. Yang penting jangan ada tulisannya di belakang. Ada tulisannya I love you. Ini orang yang di belakang Allahu Akbar. Baca ada tuh kaos kita. Banyak yang gitu. Gambar-gambar, ada tengkorak, ada ini, ada itu. Jangan. Kita orang Islam ini biar perhatian, biar apik sama ibadah. Apik arti ya? Biar benar sama ibadah. Supaya apa? Setiap yang kita lakukan nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita ngikutin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pakai minyak wangi. Sunnah apa itu? Dan pakai minyak wangi belinya yang mahalan dikit. Ya. Jangan yang sebotol 3.000. Kita aja gak demen, apalagi teman kita. Sebab yang namanya Jumat itu kan perkumpulan, Pak. Hari Jumat itu perkumpulan, makanya disebutnya dengan Jum'ah. Hari perkumpulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita jangan ganggu saudara kita. Makanya disuruh kita itu pakai baju yang bagus, yang rapi. Supaya apa? Nggak jadi bahan gibah orang lain. Suruh pakai minyak wangi yang bagus, yang bukan hanya kita yang seneng, tapi juga orang lain harus seneng. Jadi menggembirakan hati orang lain. Ini minyak wangi 3.000 sebotol, waktu dipakai semuanya pada minggir. Mau banget begitu, jangan gitu. Sunnah pakai minyak wangi, tapi minyak wangi yang bisa juga menyenangkan orang lain. Orang lain kan kalau kita sholat kan berjamaah kan kita nempel tempe. Kalau kita baunya hapok, kalau kita baunya kayak apaan, orang tuh nggak demen sama gitu. Ya, jadi waktu sholat tuh agak khusyuk, yang dipikirin bau amat nih orang. Jangan itu gitu. Kalau bisa pertemuan kita dengan saudara kita itu menggembirakan. Aneh enak kalau duduk di samping dia tuh wanginya enak, nyaman rasanya tuh hati, sholatnya jadi tambah khusyuk, asik ya tuh. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, waktunya udah jam 6 ya. Nah, mungkin sedikit ini yang bisa Al-Fagir sampaikan. Yang penting masuk bulan ini kita banyakin sholawat. Ya, duduk sholawat. Ada kosong-kosong kita sholawat walaupun sekali 2 kali
jangan sampai lolos ya waktu kita, supaya apa? Ntar kita dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ikutin, niatin, punya azam, punya niat yang kuat. Saya mau hidupin sunnah Nabi. Target saya tahun ini, saya tidak lepas dari wudhu kalau saya mau tidur. Itu ingetin ya, insya Allah hidup kita berkah. Hidup kalau udah berkah akan bahagia dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.